Dalam jagat maya, netizen Indonesia dan netizen Korea atau sering disebut dengan Kinets atau Korean netizen kerap dibandingkan dalam hal ketajaman komentar dan keberanian mereka dalam menyuarakan pendapat mereka masing-masing. Kedua kelompok ini memiliki reputasi yang dikenal luas sebagai komunitas digital yang sangat vokal dan tidak segan-segan untuk menyerang apa yang mereka anggap salah. Bahkan dalam banyak kasus, komentar pedas dari netizen ini mampu menyebabkan dampak besar bagi individu atau institusi yang mereka targetkan. Mulai dari kehilangan reputasi, kehilangan pekerjaan, hingga yang lebih ekstrim mempengaruhi kondisi mental dan kehidupan seseorang. Namun pernyataannya yang sering muncul ialah, siapakah yang lebih ganas antara netizen Indonesia atau netizen Korea? Netizen Korea memiliki sejarah panjang dalam menjatuhkan publik figur yang terlibat dalam skandal atau yang dianggap tidak sesuai dengan norma sosial di Korea Selatan. Tidak peduli seberapa terkenal atau kaya mereka, jika mereka terjerat dalam isu kontroversial seperti skandal kencan, bullying, atau dugaan pelanggaran hukum, maka karir mereka hampir pasti akan dipertanyakan lagi masa depannya karena dihajar habis-habisan oleh para netizen tersebut gitu ya. Banyak kasus yang menunjukkan bagaimana netizen Korea Selatan itu bisa menjadi begitu brutal dalam memberikan komentar. Beberapa artis terkenal bahkan memilih untuk mengakhiri hidup mereka akibat tekanan cyberbullying yang luar biasa dari netizen Korea Selatan. Mereka tidak hanya meninggalkan komentar pedas di media sosial, tetapi juga bisa aktif melakukan boikot terhadap produk atau karya yang melibatkan artis tersebut. Efek dari tekanan netizen Korea Selatan seringkali lebih fatal dibandingkan negara yang lain karena standar sosial yang sangat ketat serta tekanan budaya yang besar terhadap figur publik yang berada di sana. Namun, satu kelemahan dari netizen Korea Selatan ialah bahwa mereka cenderung tidak terlalu berani dalam menghadapi individu atau kelompok dari dunia barat. Mereka lebih sering fokus pada permasalahan domestik atau isu-isu yang terjadi di kawasan Asia dibandingkan menargetkan tokoh atau lembaga dari negara-negara barat. Berbeda dengan netizen Korea Selatan yang cenderung fokus pada skandal artis atau isu sosial dalam negeri, netizen Indonesia Raya tercinta kita ini yang budiman-budiman sekali ya, memiliki cakupan medan tempur ya, tanda kutip medan tempur yang lebih luas. Mereka tidak hanya aktif mengomentari isu-isu dalam negeri, tapi juga sering menyerang akun-akun milik figur internasional, organisasi dunia, bahkan pemerintah negara lain jika perlu. Jika netizen kita ini merasa bahwa Indonesia sedang dirugikan atau dilecehkan. Contohnya, serangan netizen Indonesia terhadap akun-akun internasional sangat banyak. Beberapa di antaranya termasuk Microsoft dan Bill Gates. Ketika terdapat isu yang dikaitkan dengan konspirasi global, netizen Indonesia tak ragu untuk menyerbu akun Microsoft dan Bill Gates. Kedua, yaitu akun Badminton World Federation. Ketika ada keputusan kontroversial dalam dunia bulu tangkis yang dianggap merugikan tim Indonesia, akun BWF atau Badminton World Federation ini pun langsung dibanjiri komentar pedas dari netizen kita yang budiman. Berikutnya ada Hanaya Naftali atau seorang tokoh Israel yang isu-isunya selalu berkaitan dengan Palestina, selalu menjadi pemicu bagi netizen Indonesia kita yang budiman untuk menyerang akun-akun mereka yang dianggap sebagai pihak lawan. Berikutnya ada Lesia Gdańsk atau klub sepak bola asal Polandia ya. Setelah Egy Maulana Fikri ya, salah satu timnas kita, bergabung dengan klub ini, netizen Indonesia kita tidak segan untuk menyerang mereka apabila pemain kebanggaan Indonesia ini mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Berikutnya ada Emmanuel Macron atau Presiden Prancis ya, ketika saat Prancis terlibat dalam isu kontroversial terkait agama Islam, netizen Indonesia langsung menyerbu akun Macron dengan komentar-komentar yang begitulah pokoknya ya. Lalu berikutnya klub sepak bola Inggris Raya Tottenham Hotspur setelah Son Heung-min atau seorang pemain Korea Selatan terlibat insiden dengan pemain Indonesia, netizen Indonesia pun langsung menginvasi dan menyerang akun Tottenham Hotspur. Berikutnya ada Levi Rosman, seorang pemain catur terkenal. Netizen Indonesia bahkan sempat menyerang akun seorang grandmaster catur yang bernama yang tadi ya, karena kesalahpahaman terkait salah satu pertandingan. Tidak jarang karena gempuran komentar pedas dari netizen Indonesia, beberapa akun media sosial tokoh dan organisasi internasional sampai harus dikunci atau bahkan ditutup sementara karena terlalu banyak menerima serangan. Oke, berikutnya kita bandingkan mentalitas netizen Indonesia dengan netizen Korea Selatan. Beberapa netizen berpendapat bahwa ya meskipun netizen Indonesia terkenal dengan komentar pedasnya ya, komentar yang seperti itu, mereka sebenarnya lebih mudah memaafkan dan cenderung lebih lunak dibandingkan dengan netizen Korea Selatan.
Berikut adalah beberapa pendapat dari netizen terkait perbandingan ini ya. Intinya ini seperti netizen mengkomentari netizen gitu ya. Dari seorang netizen yang berinisial P gitu ya. Dia berkata bahwa netizen Korea Selatan kalau sudah benci ke seseorang bisa sampai mengutuk orang tersebut sampai mati gitu. Jadi kutukannya tuh kutukan mati gitu. Bahkan mereka terlalu berlebihan hingga menyebabkan seseorang memilih untuk mengakhiri hidupnya di dunia yang fana ini. Ya kalau untuk netizen Indonesia meskipun pedas masih cenderung ya memaafkan gitu. Jadi ya udah biarin aja, kalau udah ngelepasin ya udah gitu, ngelepasin kekesalan ya udah gitu. Lalu berikutnya ada kata netizen yang berinisial Z ya. Dia kata kalau misalnya setujulah kalau netizen Indonesia itu gampang lupa gitu, gampang memaafkan. Misalnya ada artis yang ketahuan settingan, netizen mungkin ya marah gitu kan, jadi marah sebentar, lepas sebentar, tapi setelah beberapa waktu mereka akan tetap nonton dan mendukung beliau gitu kan. Berikutnya ada netizen yang inisialnya V. Ya kalau kata dia, yang bikin netizen Indonesia itu unik adalah mereka tidak takut dibully balik gitu. Jadi mereka bisa menyerang, tapi kalau misal diserang balik pun mereka tidak akan pernah mundur gitu. Jadi maju tak gentar membela komentar gitu. Berikutnya ada netizen berinisial B, katanya bedanya mental orang Korea Selatan itu lebih lemah dibandingkan mental orang Indonesia. Itu sebabnya dampak dari cyberbullying di Korea Selatan lebih fatal. Berikutnya ada netizen yang berinisial J gitu. Dia kata kalau orang Indonesia itu meskipun dibully masih bisa tetap santai. Contohnya ada beberapa artis yang sudah kena hujatan tapi ya tetap bisa bertahan, bahkan berbalik menyerang netizen gitu. Berikutnya ada netizen berinisial D, katanya Indonesia itu masih banyak orang bijaksana. Jadi separah apapun kasusnya selalu ada yang bilang ya sudah maafkan aja gitu. Jadi ya yang udah ya udah gitu. Lalu berikutnya ada netizen yang inisialnya I. Jadi dia kata menurut saya perang dunia 1 dan dunia 2 adalah perang senjata, sementara perang dunia ketiga adalah perang komentar di internet. Dan netizen Indonesia adalah satu pasukan yang terkuat dalam perang ini. Jadi gimana kawan-kawan, setuju nggak? Ya kalau misalnya setuju silahkan berkomentar aja lah, pokoknya mau setuju atau enggak ya di kolom di bawah ini. Jangan lupa buat subscribe dan juga like-nya juga. Oke, dari perbandingan di atas dapat disimpulkan baik bahwa ya netizen Indonesia maupun netizen Korea Selatan sama-sama memiliki sisi ganas dalam dunia maya, tapi ya ada beberapa perbedaan utama. Nah, netizen Korea Selatan itu lebih fokus pada skandal publik domestik ya, urusan dalam negeri mereka. Mereka bisa menargetkan selebriti atau public figure Korea Selatan dengan cara yang bisa sangat kejam hingga mempengaruhi kesehatan mental yang jadi target mereka gitu. Sedangkan netizen Indonesia itu lebih global gitu dalam aksi mereka. Nah, mereka netizen Indonesia itu tidak segan-segan menyerang akun-akun internasional dan menunjukkan nasionalisme yang tinggi lah gitu. Lalu mentalitasnya juga pasti berbeda karena netizen Korea Selatan cenderung lebih tegas dan efek serangannya pun akan lebih fatal, sementara netizen Indonesia meskipun keras tapi tetap memiliki sisi pemaaf gitu dan humoris. Jadi intinya cuman meletupnya tuh sekedar ya di bagian keselnya doang gitu. Kalau udah itu ya udah gitu. Mereka juga ya netizen Indonesia pun gak bakalan peduli gitu dengan kehidupan yang jadi target mereka setelahnya gitu. Nah, berikutnya ya netizen Indonesia itu tidak takut kepada siapapun, berbeda dengan netizen Korea Selatan yang cenderung enggan menghadapi orang barat. Sedangkan netizen Indonesia cenderung berani menghadapi dan melawan siapapun yang mereka anggap salah, yang mereka anggap patut dikomentari gitu. Dengan reputasi yang sudah dikenal di dunia, Indonesia ya, netizen Indonesia itu bisa dibilang sebagai salah satu komunitas digital yang paling vokal, paling kreatif, dan tentu saja paling siap tempur dalam perang komentar di dunia maya gitu. Nah, apakah kawan-kawan sekalian ya yang lagi nonton video ini, apakah termasuk dari salah satu netizen Indonesia yang budiman yang sempat berperang di kancah internasional gitu kan? Atau di antara kawan-kawan sekalian itu ya para penikmat dan pembaca santuy pada siap komen-komen netizen Indonesia di lautan dunia maya gitu kan?